Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah setiap kita, di saat kita mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita, biarlah kita memiliki kerinduan untuk setiap saat kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menjadi kerinduan kita untuk kita tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena di saat kita membangun hubungan yang intim, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu bukan karena suatu kewajiban, tetapi karena kita butuh Tuhan. Karena kita percaya saudara-saudara bahwa doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Doa yang kita naikkan itu kita bisa menerima kekuatan dari Tuhan. Doa yang kita naikkan itu bisa memberikan ketenangan, bisa mendatangkan mujizat, bisa mendatangkan pemulihan, bisa mendatangkan damai sejahtera, bahkan jawaban di dalam pergumulan kita. Saat hari ini kita akan melihat suatu contoh di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di dalam pembacaan kita ini, di sini Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang seorang janda yang memohon kepada hakim yang, kalau firman Tuhan katakan, hakim ini adalah seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Bahkan hakim ini tidak menghormati siapapun yang ada pada saat itu. Di sini diceritakan bagaimana perempuan ini dia terus-menerus datang kepada hakim ini agar haknya dibela oleh hakim ini. Saudara-saudara yang kekasih, karena janda ini, perempuan ini tiada hentinya datang kepada hakim ini, maka firman Tuhan katakan, akhirnya hakim ini membenarkan akan perempuan ini. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Agar setiap saat, setiap waktu untuk kita datang terus menghampiri tahta kasih karunia Allah. Setiap saat untuk kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya saudara, apapun keadaan kita, apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, engkau mungkin sedang bersuka cita. Engkau mungkin sepertinya sedang dilimpahi dengan berkat. Ataupun mungkin saat ini engkau sedang sakit. Engkau dalam pergumulan dengan pekerjaanmu. Tetapi Tuhan inginkan setiap saat, setiap waktu, hampiri tahta kasih karunia Allah. Sampai engkau mendapat jawaban daripada Tuhan. Belajar dari perempuan ini. Setiap saat dia datang kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Kata tetaplah artinya tanpa istirahat, tanpa berhenti. Datanglah kepada Tuhan, hampiri Dia dengan tidak ada istirahatnya, tidak ada henti-hentinya. Karena di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16 dan ayat 18 dikata bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya itu tertuju kepada mereka yang minta tolong. Apalagi kita saudara, di saat kita berseru-seru kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mendengar dan melepaskan kita dari segala kesesakan. Hakim yang tidak takut akan Tuhan ini, dia luluh hatinya karena setiap saat didatangi oleh janda ini. Ayat yang ke-7, ayat ke-8 dalam pembacaan kita tadi, saya akan bacakan di dalam terjemahan yang lain. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Nah,
apakah Allah tidak akan membela perkara umatnya yang berseru kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Ayat yang ke-8 dikatakan, percayalah. Jadi kita harus percaya bahwa ia akan segera membela perkara mereka. Kuncinya kita tetap berdoa dan percayalah bahwa Allah sanggup untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, Tuhan menolong, memulihkan bangsa kami. Dan kami percaya bangsa kami ada di tangan-Mu, bangsa kami ada di hati-Mu. Bahkan pimpinan kami Bapak Presiden Jokowi diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Bahkan umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini, terlebih umat-umat Tuhan yang ada di GPDIC OTW Temanggung, diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan. Bapak Ibu Gembala diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam mereka menggembalakan Tuhan di GPDIC OTW Temanggung ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Perjalanan kami mungkin Tuhan pada saat ini, kemanapun kami pergi dan kami berada, kami yakin, kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini menjadi doa kami, syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.